Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang mana telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat. Salawat beserta salam tidak lupa kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar kita yakni Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau telah membuat kita dari zaman kebodohan sampai zaman berilmu pengetahuan sampai saat sekarang ini. Yang saya hormati Bapak Dekan, yang saya hormati Wakil Dekan, dan yang saya hormati Bapak Ibu dosen beserta seluruh kakak, teman-teman, adik-adik yang hadir saat ini. Hadirin yang saya hormati, pembelajaran daring mungkin tidak asing lagi bagi telinga kita karena pembelajaran daring itu muncul ketika kita mengalami masa pandemi COVID-19. Pembelajaran secara daring dapat diartikan sebagai sebuah kegiatan pembelajaran yang dilakukan melalui jaringan internet tanpa bertatap muka secara langsung atau tidak adanya interaksi langsung. Seperti yang kita ketahui, akibat virus COVID-19 yang terus meningkat yang terdeteksi masuk ke Indonesia pada awal Maret 2020, angka kematian di Indonesia pun semakin meningkat sehingga Indonesia termasuk daftar negara darurat nasional. Hal ini otomatis berdampak bagi dunia pendidikan di Indonesia, terutama perguruan tinggi. Banyak yang dilakukan pemerintah untuk mencegah penyebaran COVID-19 saat ini. Seperti dalam surat Mendikbud tentang pembelajaran secara daring dan bekerja dari rumah dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19 pada perguruan tinggi. Salah satunya caranya yaitu Kemendikbud yang memberikan instruksi kepada perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pembelajaran online. Seluruh mahasiswa di Indonesia dianjurkan untuk belajar di rumah dan physical social distancing harus diikuti bagi seluruh pelajar di Indonesia. Pembelajaran daring online dimulai sejak bulan Maret 2020 lalu. Dan yang kita ketahui, adapun mahasiswa secara mandiri harus mengikuti update informasi mengenai platform mata kuliah mereka, yang dimana itu dilaksanakan secara daring. Pemberian tugas maupun kuis, juga teknis pembelajaran sepenuhnya menyesuaikan dengan kebijakan dosen pada mata kuliah masing-masing. Adapun beberapa alasan mengapa metode belajar secara daring ini menjadi pilihan. Yang pertama, metode belajar secara virtual tidak mengenal ruang dan waktu. Dan itu dapat kita lakukan di mana saja dan kapanpun secara virtual. Yang mana mahasiswa dan dosen juga tidak perlu bertemu dalam satu ruangan tertentu karena tidak tatap muka. Dan hal ini meminimalisir penularan COVID-19. Dan hal tersebut mungkin bisa menjadi tantangan sekaligus hal baru bagi mahasiswa untuk melakukan pembelajaran secara online agar tercipta pembelajaran yang efektif. Seperti yang kita ketahui, sangat tidak mungkin ditemukan mahasiswa yang tidak memiliki handphone ataupun ponsel. Akan tetapi, banyak mahasiswa yang memilih untuk pulang ke kampung halamannya. Mereka mengaku kesulitan dalam mengikuti pembelajaran online saat ini. Hadirin yang saya hormati, hal tersebut terjadi dan tidak bisa dipungkiri, tidak semua wilayah kampung mereka mendapatkan jaringan atau sinyal untuk ponsel mereka. Dan kalaupun ada, sinyal yang mereka dapat sangatlah lemah. Hal itu membuat mahasiswa terkadang terlambat mendapatkan informasi pada perkuliahan serta terlambatnya mengirim tugas yang telah diberikan oleh dosen kepadanya. Selain masalah akibat sinyal seluler yang sangat lemah, tantangan lain yang harus dihadapi oleh mahasiswa adalah kendala biaya. Hadirin yang saya hormati, kenapa saya mengatakan kendala biaya? Karena para mahasiswa mengikuti pembelajaran online ini harus memakan biaya yang lebih besar untuk membeli kuota internet. Dan menurut mahasiswa dalam melaksanakan pembelajaran online menggunakan konferensi video seperti online, seperti Google Meet, Zoom, Classroom, Google Meet, dan beberapa aplikasi lainnya yang dapat digunakan dalam proses belajar menghabiskan kuota data internet yang cukup besar. Sementara pembelajaran online melalui aplikasi pesan instan seperti WhatsApp tidak menggunakan banyak kuota dan internet.
Dan faktor akademik contohnya seperti mahasiswa mengalami kesulitan, kurang mengerti atau kurang jelas dalam pelajaran dalam memahami materi yang diberikan oleh dosen, itu sangat minim karena di saat mahasiswa tidak mengetahui, terkadang mahasiswa lebih memilih diam. Tidak adanya interaksi antara dosen dan mahasiswa saat virtual atau pembelajaran daring. Dan dalam proses pembelajaran daring, media belajar yang digunakan yaitu hanya PPT dan suara. Dan juga banyak orang atau mahasiswa memiliki masalah pribadi keluarga yang bercampur dengan masalahnya perkuliahan, sehingga mahasiswa terkadang sangat stres dengan perkuliahan online. Hadirin yang saya hormati, dalam proses pembelajaran daring ini dapat menimbulkan masalah bagi mahasiswa, mulai dari ancaman putus sekolah yang disebabkan terpaksa bekerja untuk mencari biaya, membantu orang tua, sehingga menjadi hal yang berkepanjangan dan menghambat kemampuan mahasiswa untuk melanjutkan proses pembelajaran. Tidak hanya itu, juga ada tekanan psikologis dan kekerasan dalam rumah tangga juga mengakibatkan stres akibat minimnya interaksi dengan dosen, teman, lingkungan luar, ditambah dengan akibatnya sulit pembelajaran daring yang menyebabkan stres mahasiswa yang tidak terbiasa dengan sistem pembelajaran daring ini. Pembelajaran online dapat memanfaatkan platform berupa website, aplikasi, dan beserta platform lainnya. Demi menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif, mahasiswa dan dosen pun harus terus melakukan beberapa inovasi serta kesiapan pembelajaran online dan mencari berbagai hal yang berbeda agar timbulnya suasana yang baru dan menimbulkan semangat yang bagus untuk mahasiswanya sendiri. Dalam proses belajar mengajar dengan menggunakan aplikasi mendukung pelajaran online, mahasiswa diminta agar interaktif dalam proses belajar. Adanya interaksi seperti dosen menjelaskan, siswa aktif untuk bertanya. Bukannya dosen menjelaskan, tapi siswa diam. Dan itu tidak adanya interaksi dan itu tidak akan menyebabkan proses pembelajaran daring itu berhasil. Salah satu kegiatan pembelajaran yang baik adalah materi pembelajaran dengan berbagai metode media pembelajaran yang dapat menarik minat dan perhatian mahasiswa untuk belajar. Selain itu, juga dapat menunjang pembelajaran yang unik pada mahasiswa. Jika mahasiswa sudah tertarik dalam mengikuti ajaran, maka tujuan pembelajaran dapat diwujudkan. Hadirin yang saya hormati, ada beberapa saran yang ingin dicapai dari pembelajaran daring. Antara lain yaitu memberikan pengalaman baru bagi seluruh mahasiswa, serta agar proses belajar tetap berjalan sesuai jadwal, tidak terhambatnya proses pembelajaran. Sasaran lainnya juga yaitu mewujudkan proses belajar secara lebih aktif dan memanfaatkan berbagai fasilitas di rumah serta meningkatkan produktivitas belajar mahasiswa. Tidak hanya itu, mungkin yang dapat kita lihat efektivitas pembelajaran selama masa pandemi yaitu daring ini lebih banyak minusnya daripada plusnya, karena ilmu yang didapatkan pun hanya sedikit gitu daripada yang kita harus melaksanakan tatap muka. Hadirin yang saya hormati, besar harapan saya dari apa yang saya sampaikan dari pidato kali ini, semoga dalam pembelajaran daring mampu mengembangkan kemampuan belajar mandiri, berinisiatif, inovatif, kreatif, dan bertanggung jawab dalam penggunaan teknologi dan komunikasi untuk pembelajaran, sehingga mampu bekerja dan memecahkan masalahnya sendiri, sehingga juga mampu mendukung pelaksanaan pembelajaran daring dan memberhasilkan sesuai perintah dari Kemendikbud. Demikianlah pidato yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan, kekurangan dan perkataan yang berkenan di hati. Semoga kita selalu diberikan rahmat dan ridho Allah. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.